Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Pernyataan lengkap Pangdam Jaya kritik Habib Rizik hingga singgung pembubaran FPI. Fadlizon minta Pangdam Jaya dicopot gegara, bubarkan saja FPI. Newsdetik.com. Pernyataan lengkap Pangdam Jaya kritik Habib Rizik hingga singgung pembubaran FPI. Panglima Kodam Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman mengkritik ucapan pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab di acara Maulid Nabi. Selain itu, dia berbicara tentang pencopotan baliho Habib Rizik oleh prajurit TNI yang dia sebut atas perintahnya. Hal itu disampaikan Dudung usai memberikan arahan apel terkait kesiapan menghadapi bencana banjir dan Pilkada serentak 2020 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2020. Dudung awalnya bicara soal kesiapan TNI, Polri, Satpol PP menghadapi bahaya banjir dan Pilkada 2020. Pada pagi hari ini sengaja dilakukan apel bersama TNI, Polri, dan Pol PP serta komponen lainnya untuk mengecek sejauh mana kesiapan pasukan termasuk komponen lainnya dalam rangka mengantisipasi bahaya banjir di wilayah Jakarta. Kemarin kita sudah melaksanakan untuk mengecek siapa berbuat apa apabila banjir ini terjadi. Kemungkinan sekitar bulan-bulan Desember, bahkan mungkin Januari, kata Dudung. Kemudian Dudung ditanyai wartawan soal Habib Rizik menyangkut ucapan dengan bahasa kotor di acara Maulid Nabi. Dudung mengaku prihatin dan tak terima sebagai seorang muslim. Ucapan dan tindakan itu harus baik. Saya sebagai orang Islam prihatin kalau ada orang Habib di peringatan Maulid Nabi bahasa dan ucapannya kotor. Saya prihatin dan tidak terima sebagai orang Muslim, ujar Dudung. Dudung kemudian menjawab pertanyaan soal video viral orang berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Mantan Gubernur Akademi Militer itu mengatakan penurunan baliho Habib Rizik atas perintahnya. Begini, kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, nggak ada, kata Dudung. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja, tegas Dudung. Berikut tanya jawab lengkap Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman dengan wartawan. Maksud dan tujuan digelar apel pasukan pagi ini? Maijen Dudung, rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini sengaja dilakukan apel bersama TNI, Polri, dan Pol PP serta komponen lainnya untuk mengecek sejauh mana kesiapan pasukan termasuk komponen lainnya dalam rangka mengantisipasi bahaya banjir di wilayah Jakarta. Kemarin kita sudah melaksanakan untuk mengecek siapa berbuat apa apabila banjir ini terjadi. Kemungkinan sekitar bulan-bulan Desember bahkan mungkin Januari. Oleh karenanya nanti akan dilanjutkan juga apel di masing-masing lokasi apabila terjadi banjir. Misalnya Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, kemudian Bekasi dan sebagainya yang titik-titik rawan terjadinya bahaya banjir. Nanti kita akan apel, akan diplot langsung satuan di mana pasukan itu ada, di mana jalur evakuasi, di mana jalur pengungsian, di mana tempat dapur umum, sehingga nantinya kita tidak gopoh dalam penanggulangan bencana. Kemudian selanjutnya hari ini juga kita apel bersama dalam rangka pengamanan Pilkada. Kami bersama Polri dan Pol PP tentunya dihadiri di sini oleh Ibu Wali Kota Tangerang Selatan Airin dan petugas KPU dari ketua KPU-nya, termasuk yang dari Depok. Ini ketua KPU-nya juga hadir di sini. Kita menyampaikan untuk bahwa TNI, Polri maupun Pol PP sudah siap mensukseskan dalam rangka mengamankan pemilu kada. Semoga berjalan dengan lancar, sukses, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami cek satu persatu mereka tentang persiapannya dan secara teknis disampaikan jauh-jauh harinya. Bagaimana mereka yang lakukan apabila terjadi sesuatu pada saat kampanye, kemudian pada saat perhitungan, pada saat pencoblosan, sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Jadi pada hari ini ada dua yang kita lakukan tentang kesiapan penanggulangan bahaya banjir. Kemudian yang kedua, kesiapan untuk pengamanan pemilu kada di dua tempat, Depok maupun Tangerang Selatan. Demikian.
Wartawan, Pak Dudung, untuk jumlah personel yang diturunkan baik penanganan banjir maupun pilkada masing-masing ada berapa? Sejauh ini mana yang dirasa rawan? Maijen Dudung, Kodam Jaya itu ada sekitar 15.000 yang kita kerahkan. Dari kepolisian 4.000 orang, Pol PP juga sudah disiapkan. Kemudian titik-titik yang rawan pasti itu Jakarta Timur, Kampung Melayu sudah rutin itu, sudah langganan. Kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara juga. Memang ada 3 yang kemungkinan terjadi banjir, dari luapan Cisadane maupun Ciliwung. Kemudian karena hujan, kemudian karena rob, naiknya air laut. Tiga-tiganya kita sudah geladi. Bagaimana kalau ada banjir kiriman? Kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Bagaimana kalau terjadi rob? Kemudian bagaimana kalau curah hujan meningkat? Sudah kita antisipasi. Wartawan, Pak Panglima, di luar konteks ini, bagaimana sikap Panglima terkait aktivitas Habib Rizik? Maijen Dudung, terima kasih ya. Ya, hujatan-hujatan HRS pada TNI maupun Polri, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik. Jadi kalau ucapan tidak baik itu bukan habib namanya itu. Saya ini orang Islam juga, seorang muslim, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan kasih sayang. Kasih sayang untuk seluruh alam semesta, bukan hanya manusia saja. Untuk alam semesta, kemudian jangan asal bicara sembarangan. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, membacakan ayat, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ucapan dan tindakan itu harus baik, harus baik. Saya sebagai seorang Islam prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi bahasa dan ucapannya kotor. Saya prihatin dan tidak terima sebagai orang muslim. Wartawan, apakah akan ada kegiatan patroli untuk memastikan stabilitas di Petamburan yang memang menjadi markas FPI? Maijen Dudung, setelah ini nanti pasukan akan di briefing. Itu tadi saya katakan, siapa berbuat apa akan kita briefing. Dan setelah itu mereka akan kembali ke pasukan masing-masing, patroli sekitar saja dan sambil kembali ke satuan. Wartawan, soal banjir juga bantuan dari Kodam Jaya dalam penanganan banjir perahu karet. Soal ada anggota TNI yang melintas di Petamburan itu dari pasukan mana? Maijen Dudung, masalah distribusi, masalah bantuan sosial, pastinya ini pemerintah daerah. Dan pastinya juga pemerintah pusat akan mendukung apabila terjadi bencana banjir di Jakarta. Kami sudah siapkan baik pengadaan satuan termasuk pengadaan yang didukung oleh komando atas dari pimpinan Kepala Staf TNI Angkatan Darat tentang peralatan-peralatan dalam rangka terjadinya bahaya banjir. Kemudian yang kedua, ada pasukan TNI yang di Petamburan. Ya, itu pasukan yang memang kegiatan rutin dari Garnisun. Saya sebagai Kogartab, satu wilayah DKI terdiri dari darat, udara, laut. Kita rutin melaksanakan patroli untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi saya sampaikan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya, jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau mencoba mengganggu, akan saya hajar nanti, jelas. Wartawan, klarifikasi Pak soal video orang berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Maijen Dudung, oke, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, Karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu begini, kalau siapapun di Republik ini negara hukum. Negara hukum harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho sudah jelas, ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempatnya ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, suka-sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan itu perintah saya, dan ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Ya, saya perintahkan dan saya tidak segan-segan menindak dengan keras yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan. Jangan merasa dia mewakili umat Islam. Tidak semua. Banyak umat Islam yang lebih baik, yang berkatanya dan ucapannya baik dan bertingkah laku baik.
Fadlizon minta Pangdam Jaya dicopot, gegara bubarkan saja FPI. Newsdetik.com. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon menilai pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang menyinggung soal bubarkan FPI sudah melanggar tujuan pokok fungsi atau tupoksi TNI. Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya. Juga sudah offset ini Pangdam, sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja, kata Fadli kepada wartawan Jumat 20 November. Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial seperti di daerah Papua. Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan pendekatan kekuasaan, kata Fadli. TNI harus fokus hadapi ancaman disintegrasi teritorial seperti di Papua yang kini makin menguat imbuhnya. Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis atau rantis militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh. Fadlizon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut. Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI? Apakah mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya, ucapnya. Fadli mengatakan kejadian yang melibatkan rantis TNI di Petamburan merupakan kejadian memalukan dan mendegradasi institusi TNI. Kejadian di Petamburan benar-benar memalukan dan mendegradasi TNI, ujar PLT Ketua DPR tahun 2017-2018 ini. Diketahui pernyataan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman berawal saat dia merespon video viral yang memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizik Syihab atau HRS dilakukan oleh orang berbaju loreng. Dudung mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya. Ada yang berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya, ujar Majen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat 20 November. Dudung mengatakan semua pihak harus tetap taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan Dudung menyebut apabila FPI tidak taat terhadap hukum bisa dibubarkan. Begini, kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho udah jelas, ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Gak ada itu, jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, katanya. Sementara itu video yang menunjukkan kendaraan TNI melintas di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat beredar di media sosial. Video ini menjadi sorotan karena sejumlah kendaraan sempat berhenti di jalan dekat DPP FPI. Dalam video yang beredar, kendaraan yang paling kentara adalah kendaraan taktis Maung. Di samping bodi kendaraan bikinan PT Pindad tersebut tertulis Kopsus TNI. Kopsus tak lain adalah Komando Operasi Khusus Pasukan Elit milik TNI. Komandan Kopsus atau Dan Kopsus TNI Majen TNI Richard Tampu Bolon menjelaskan tidak ada peristiwa khusus terkait rombongan kendaraan tersebut. Dia mengatakan rombongan kendaraan dalam perjalanan menuju markas di Cilangkap, Jakarta Timur. Perjalanan kembali ke markas, susunan konvoi harus hati-hati di jalan, kata Majen Richard Tampu Bolon saat dihubungi Kamis 19 November.